Bab 31-33. Om Presdir terpikat gadis miskin. Seseorang datang ke perusahaan setelah pulang untuk mengambil barang yang penting tertinggal. Ia berjalan masuk menyusuri setiap ruangan namun, pada saat berada tepat di depan ruangan Arya, La mendengar suara teriakan yang begitu keras, karena keinginannya yang ingin tahu itu begitu kuat, ia masuk ke ruangan Arya dengan menyelinap. Sumber suara yang timbul terdapat di ruang istirahat milik Arya, beranggapan jika itu adalah Arya pasti ada di sana dan sedikit membuka pintu yang tidak dikunci. Namun, apa yang didapat, ia menyadari jika melihat dari balik punggung Arya jika ia sedang berpelukan dengan Dini. Hah, apa yang baru saja aku lihat, apa mataku tidak salah melihatnya? Ucapnya seseorang. Ia sangat syok melihat pemandangan yang kurang mengenakan. La berusaha memastikan kembali dengan sedikit melebarkan pintu supaya terbuka dan ia bisa melihat jelas untuk memastikan penglihatannya. Penglihatannya kali ini tidak salah, ia memang sedang menyaksikan pemandangan langka. Aku benar-benar tidak menyangka jika dia dan Tuan memiliki hubungan spesial. Apa yang kupikirkan semuanya benar-benar terjadi. Pagi hari. Dini terbangun karena sinar matahari yang masuk menyorot ke arah wajahnya. Aku di mana? Melihat sekitar yang terasa asing, seseorang masuk. Nona Dini, syukurlah Anda sudah bangun rupanya. Ujar asisten Damar. Asisten Damar. Keluh Dini terkejut melihatnya. Iya, Nona. Ini saya, bagaimana keadaan Nona pagi ini? Apa yang Anda rasakan? Tanya asisten Damar. Apa yang terjadi padaku? Ini kamar Tuan Arya. Bagaimana bisa aku berada di sini? Tuan pasti marah jika aku menempati tempat tidurnya. Tidak akan Nona. Karena Tuan Arya sendiri yang membawa Nona kemari. Ungkap Damar. Maksudnya, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Dini linglung. Semalam Anda tidak sadarkan diri, dan Tuan membawa Anda kemari, lalu mengistirahatkan Anda di sini. Balas Damar. Dini tertegun dan merenungkan perkataan Damar. Sekilas bayangan yang muncul jika Arya memeluknya dan samar-samar ia dengar jika Arya mencemaskan dirinya. Tidak perlu dipikirkan Nona, syukurlah Anda sekarang sudah sadar. Ucap Damar. Dini melirik ke arah jam dinding yang terpampang di tembok. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.15 WIB. Aku sudah terlambat. Aku harus pergi kuliah sekarang. Karena kondisinya yang sudah lumayan membaik, ia bangkit seperti biasanya tanpa merasa sakit. Anda yakin akan berangkat sekarang? Kondisi Anda masih lemah. Ucap Damar. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya saat malam. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan namun, waktunya tidak banyak. Saya harus segera pergi sekarang. Ucap Dini memberhentikan langkahnya. Jika begitu mari saya akan antar Anda sampai ke universitas. Ucap Damar menawarkan bantuan. Tidak perlu, Tuan Damar. Anda pribadi memiliki banyak pekerjaan yang lebih penting untuk dikerjakan. Saya bisa berangkat sendiri. Jawab Dini menolak dan langsung bergegas pergi sehingga tidak memberi peluang untuk Damar meyakinkan tawarannya. Tak kunjung lama Arya datang setelah kembali dari luar. Di mana wanita itu? Tanya Arya. Nona Dini sudah pergi Tuan. Ia harus segera pergi menuju tempat kuliahnya. Jawab Damar. Memangnya keadaannya sudah membaik? Tanya Arya memastikan. Saya lihat sepertinya sudah, Tuan. Jawab Damar sedikit ragu. Baiklah, sekiranya dia sudah pergi dan tidak merepotkan. Kecam Arya. Merepotkan. Tapi bukankah Anda sendiri semalam yang menolong Nona Dini? Ujar Damar. Kau berharap apa? Aku hanya menolong dirinya untuk membalas budi karena dia juga sudah merawat diriku saat sakit. Sehingga kita impas dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Jika tidak karena dia menolong diriku kemarin,
mana mungkin aku ingin menolong dirinya. Jawab Arya nada kesal. Apa yang kau lakukan untuk menolong Nona Dini? Ucap Damar menggoda sahabatnya. Kau berani bertanya pada atasanmu. Apakah hal itu pantas ditanyakan padaku? Seperti orang pada umumnya aku hanya membantu dia untuk sadarkan diri. Ucap Arya menyembunyikan sesuatu yang kembali teringat atas kejadian semalam. Iya, aku tahu. Tapi bagaimana kau menyadarkannya? Kau sendiri bukannya membawa ke rumah sakit malah mengambil alih untuk menyadarkannya. Tetap goda Damar. Seperti pada umumnya aku berusaha menyadarkannya dengan mencubit hidungnya, menepuk-nepuk pipinya, menggoyangkan tubuhnya, dan semacamnya sampai ia akhirnya terbangun. Jelas Arya dengan gugup sampai pipinya merah seperti tomat tidak kuat menahan ingatan yang muncul semalam. Benarkah? Aku baru menyadari jika sahabatku ini memiliki kepedulian yang tinggi. Aku kira jika ada seekor buaya yang menyeberangi danau dengan kesusahan kau tidak akan membantunya dan malah membiarkannya. Canda Damar. Bukan peduli, lebih tepatnya hanya rasa kemanusiaan. Lagi pula pikiranmu itu acak sekali, untuk apa aku membantu buaya itu untuk menyeberang? Buaya memang bisa berenang untuk menyeberangi danau, sungai atau rawa-rawa. Toh dia bisa bertahan di air selama 30 menit. Jawab Arya kesal. Damar tertawa-tawa kecil mendengarkan Arya yang mendengus kesal. Bukan ia ingin membuat marah sahabat sekaligus atasannya, ia hanya menggoda Arya untuk jangan terlalu serius dengan membuat pernyataan konyol. Aku senang kau meladeni candaanku. Aku suka Arya yang tidak terlalu serius. Lain kali ubahlah sikapmu, jangan terlalu serius. Itu akan membuat orang lain tertekan, hanya dengan melihat sepatumu. Kekeh Damar. Kau menghina diriku. Walaupun kau adalah sahabatku tapi di perusahaan ini kau adalah kaki tanganku, kau tidak bisa memerintah diriku. Ungkap Arya dengan nada tenornya. Baiklah, Tuan sahabat. Maafkan aku berjanji tidak akan memerintah lagi. Jika kau sering bercanda, maka citra keangkuhan dan kegagahan Arya akan memudar. Bukankah semua orang mengagumi Arya karena dinginnya seperti kutub selatan? Jika esnya mencair, bagaimana ia bisa mempertahankan gelarnya? Ucap Damar terus menggoda. Sudahlah, tidak ada gunanya aku mendengar ocehan dan candaan konyolmu itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kemarin kau sudah menghandle semua pekerjaanku bukan? Sakit menghambat pekerjaanku saja. Dengus kesal Arya. Anda tinggal membaca, menyetujui dan menandatangi beberapa proposal yang banyak diajukan oleh para kerjasama dari berbagai perusahaan. Dokumen proposal yang diajukan ada berbagai macam pengajuan. Perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Anda mengajukan sebuah event, kegiatan, proposal bisnis dan proposal proyek. Jelas Damar memberitahukan agenda Arya. Baiklah, kita lihat apa yang diajukan kerjasama mereka pada kita. Aku akan memilih beberapa proposal yang menurutku akan membawa pengaruh besar bagi kerjasama kita. Melihat peluang sekarang, alangkah baiknya jika kita melakukan pembangunan untuk usaha baru. Sekaligus memberikan peluang dan tempat juga bagi orang yang belum memiliki pekerjaan atau setelah terkena PHK. Jelas Arya. Saya serahkan saja pada Anda, Tuan. Apa yang terbaik menurut Anda, itulah yang benar-benar terbaik. Klien baru atau lama pasti akan senang jika dapat memulai kerja sama dengan Anda. Arya hanya mengangguk-anggukkan kepalanya lalu, fokus membaca setiap proposal dan menandatangani beberapa proposal yang disetujuinya. Dari sekian banyak proposal yang diajukan, yang berasal dari berbagai perusahaan. Hanya ada 10 proposal yang ia terima dan langsung meminta Damar untuk menjadwalkan meeting. Dengan meminta para direktur perusahaan yang pengajuan proposalnya diterima untuk menghadiri, memusyawarahkan, dan merencanakan kerjasamanya. Bab 32. 2 minggu kemudian. Penghujung akhir semester ajaran baru sudah di depan mata.
Setelah menggeluti ujian semester akhir, akhirnya para mahasiswa, siswi bisa bernapas dengan bebas tanpa harus memiliki beban berat dalam pikirannya. Mereka tinggal menunggu hasil akhir yang akan diumumkan dalam 5 hari lagi. Setelah itu, mereka tinggal menikmati masa liburan semester ganjil selama 1 bulan. Dikarenakan ujiannya sudah dilaksanakan dengan lancar tanpa hambatan, sehingga membuat Dini kembali bekerja pada pagi sampai malam hari lagi. Dia benar-benar terpuruk dan kurang bersemangat dalam menjalani hari-harinya dari sejak ujiannya dilangsungkan. Ia sangat mengkhawatirkan hasil ujian yang akan keluar dengan skor yang terpampang nyata di papan pengumuman. Baguslah jika kau sudah menyelesaikan ujianmu itu, kembali bekerja dan penuhi tanggung jawabmu. Ucap Arya. Baik, Presdir. Ucap Dini murung tidak bersemangat keluar dari ruangan Arya dengan lunglai. Arya meratapi kepergian Dini dan melihat dari punggungnya yang merasa tidak bersemangat sama sekali. Ada apa dengannya? Dia terlihat tidak bersemangat pada hari ini. Apakah dia sudah bosan bekerja di sini, atau dia sedang sakit? Gumam Arya sambil mengerutkan dahinya di koridor perusahaan. Dini berjalan menuju dapur dengan lunglai, pandangan mata kosong, dan memasang wajah murung. Hei kau! Kemari! Ucap karyawan wanita memanggil Dini. Dini terhenti, dan langsung menatap ke arah sumber suara tanpa menunjukkan ekspresi apapun, hanya datar. Saya. Ujar Dini meyakinkan bahwa benar ia yang dipanggil. Iya, kau memangnya siapa lagi? Ucap karyawan itu tidak sopan. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Tanya Dini dengan sopan santun. Tolong antarkan dokumen ini pada divisi produksi. Perusahaan kita sedang membangun proyek baru bersama perusahaan lain, dan kali ini akan meluncurkan produk baru. Ia memintaku untuk mengantarkan dokumennya, tapi aku ingin pergi ke toilet. Bisakah kau pergi dan memberikan ini padanya? Ucap karyawan itu. Tentu saja. Saya akan memberikannya pada divisi produksi. Jawab Dini bersedia. Baiklah, ambil ini, dan sampaikan apa yang sebenarnya terjadi, kenapa aku tidak bisa mengantarkannya sendiri. Setelah kau selesai, antarkan juga aku teh. Ucap karyawan itu dengan tergesa-gesa karena sudah tidak kuat ingin pergi ke toilet. Baik. Jawab Dini melangkahkan kaki pergi menuju ruang divisi produksi yang berada di lantai 24 dengan menaiki lift sampai di ruang divisi produksi. Pertama Dini mengetuk pintu sebelum masuk, setelah mendapatkan jawaban dari dalam untuk mempersilahkan masuk, ia baru membuka pintu dan memasuki ruangan. Permisi, Tuan. Saya diminta memberikan dokumen produksi yang Anda minta. Ucap Dini sopan. Baiklah. Letakkan saja di atas meja. Saya akan membacanya setelah selesai membaca dokumen ini. Ucap orang itu tanpa menatap ke arah Dini. Baik, Tuan. Permisi. Ucap Dini selesai menjalankan tugasnya dan bergegas mengerjakan pekerjaan lain untuk membuat teh dan kopi, terutama kopi Presdir. Setelah selesai membuat kopi dan teh, ia memberikan pada setiap karyawan. Itulah pekerjaannya setiap hari, entah sampai kapan berakhir. Di ruangan CEO, Arya tidak bisa memfokuskan dirinya bekerja, ia hanya menyandarkan duduk di atas kursi CEO-nya, dengan melamunkan apa yang sebenarnya terjadi pada Dini hari ini. Niat awal ia merasa sedikit senang, pada akhirnya orang keterbelengguannya sudah mulai masuk bekerja seperti biasa setelah diberikan syarat pada malam hari diharuskan bekerja, namun selama 2 minggu setiap malam hari itu, ia bisa dikatakan tidak pernah melihat Dini. Karena sejak pagi dan malam ia harus menghadiri acara-acara industri yang relevan, berbagi tantangan dengan rekan dan mentor, memulai kelompok pertemuan lokal, dan masih banyak lagi bersama para klien lainnya. Asisten Damar yang berada di meja samping dekat Arya, merasa bingung kenapa sedari tadi Arya hanya berdiam diri duduk seolah sedang memikirkan sesuatu. Padahal banyak pekerjaan yang menunggu harus dikerjakan, dari dokumen yang harus segera diputuskan dan ditandatangani,
visi misi yang dibuat, dan persiapan strategi. Damar, apakah kau tahu apa yang terjadi pada wanita itu? Tanya Arya di sela lamunannya mengeluarkan suara. Maksudmu Dini? Memangnya apa yang terjadi? Tanya Damar. Apa kau tidak melihatnya hari ini? Aku rasa dia sudah bosan bekerja di sini. Sangka Arya demikian. Saya belum bertemu dengannya dari tadi pagi. Saya pikir dia tidak akan bosan bekerja di sini karena dia harus mengum. Kalimat terakhir Damar terhenti karena ia mengingat sesuatu yang membuatnya tidak jadi mengatakan lebih lanjut. Mengum. Mengum apa? Kenapa kau menghentikan perkataanmu? Ucap Arya sorot mata tajam. Ah, tidak ada. Saya ingin mengatakan jika Nona Dini tidak akan bosan dan keluar dari pekerjaannya. Karena, ia harus mengumpulkan uang untuk membiayai kuliahnya. Ungkap Arya. Itu adalah masalahnya bukan masalahku kenapa ia terlahir bodoh. Dia tidak tahu diri dan hanya menyiksa diri dan keluarganya. Jika ia tidak memiliki banyak uang seharusnya ia tidak perlu berkuliah kedokteran. Seseorang akan melakukan apapun untuk mengejar cita-citanya tanpa melihat kondisi yang sedang ia alami. Jika ia lulus dan menjadi dokter yang hebat, bukankah ia bisa menaikkan derajat orang tuanya? Dan pada kenyataannya adalah dulu kau sangat menginginkan menjadi seorang dokter. Ucap Damar. Aku tidak ingin mendengar orang lain menasehatiku, dan jangan pernah mengingatkanku pada masa lalu. Akhir-akhir ini kau selalu membela wanita itu, apakah kau sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Ketus Arya. Tidak ada yang kusembunyikan, aku hanya kasihan padanya. Selain berkuliah ia juga harus bekerja untuk membayar biaya kuliahnya. Cek, kau begitu munafik. Kau hanya mengasihani orang yang tidak berguna. Ketus Arya langsung fokus pada laptop mengerjakan pekerjaannya. Andai kau tahu kebenarannya Arya. Kau tidak tahu betapa hebatnya wanita itu. Jika kau mengetahui kebenarannya, mungkin kau tidak akan menghina wanita yang keji di matamu itu. Yang ada kau akan mengaguminya. Tapi aku pikir kau tidak akan mengerti, karena kau sama sekali tidak memiliki hati, gumam Damar dengan tatapan nanar menatap sahabatnya yang semakin angkuh. Bab 33. Keesokan pagi. Sepanjang jalan dan depan gedung perusahaan Arya sudah dipenuhi wartawan dan masyarakat dengan keributan. Sehingga terjadi kemacetan di sekitar wilayah gedung Arya. Kendaraan yang ingin berlelangan melaju sampai tidak bisa menerobos pertahanan masyarakat mayoritas wanita yang sedang berteriak meminta penjelasan. Arya yang sudah lama bermalam di perusahaan miliknya, melihat dari atas jendela ruangannya yang di bawah sedang terjadi keributan massal. Banyak sekali wartawan dan wanita yang entah berasal dari mana saja datang dengan membawa spanduk bertuliskan "Selamatkan Presdir Arya dari XX", "Save Presdir Arya", "Musnahkan XX", "Unjuk rasa meminta penjelasan", dan berbagai tulisan lainnya. Para petugas keamanan yang menjaga pun kewalahan karena tidak bisa mengatasi para wanita yang membuat keributan dengan saling berteriak dan aksi dorong-mendorong untuk masuk ke dalam gedung. Tuan, apa kau sudah melihat berita yang beredar? Coba lihat ini. Damar memberikan iPad dan memperlihatkan berita, yang sudah beredar di mana-mana bahkan menjadi trending topik di berbagai negara dengan tagar Save Arya, Stupid XX dan tagar lainnya yang hampir mengubah seisi berita dunia yang teralihkan dengan berita Arya. Banyak komentar ujaran kebencian dan mengasihani Arya. Banyak berita yang memperlihatkan video adegan R4 Jang yang wajahnya tidak terlihat dengan jelas, dan foto-foto antara Arya dengan seorang wanita yang sudah tersebar luas ke belahan dunia dengan artikel, "Seorang XX penggoda yang sudah merusak CEO terkenal." Ketidakberdayaan CEO ternama saat digoda oleh wanita murahan, diduga sudah dipelet lebih dulu, ambisi seorang wanita penggoda yang berpura-pura menjadi office girl untuk mendapatkan CEO ternama, Save Arya. Dikabarkan telah memiliki seorang kekasih yang merupakan seorang office girl di tempatnya. Diketahui dahulu bekerja sebagai PSK, diduga telah memakai pemikat,
wanita yang bekerja sebagai office girl ini mendekati Presidir Arya. Banyak komentar yang tidak mendukung perbuatan wanita itu, sehingga memberikan komentar negatif yang kasar dan menyudutkan. Apa maksud dari berita ini? Siapa yang sudah membuat pernyataan berita bodoh seperti ini? Kesal Arya setelah sudah membaca, menonton dan melihat berita tentang dirinya. Anda dan Nona Dini berada dalam masalah. Sangat dikasihani seseorang sudah mencoba memfitnah Dini, dengan menyebarluaskan foto wajahnya dengan berita yang sama sekali tidak benar. Ucap Damar khawatir. Bisa jadi berita yang sedang tersebar ini semuanya benar. Apa yang akan kau lakukan setelahnya? Ucap Arya dengan senyum smirknya menatap Damar. Maksudmu? Tanya Damar kebingungan penuh dengan tanda tanya. Wanita itu adalah seorang penggoda. Ucap Arya dengan nada angkuh yang membuat Damar tertegun. Di luar terjadi keributan yang semakin membabi buta, karena pada saat itu Dini datang di tengah-tengah orang banyak yang ia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa begitu banyak orang di luar beserta wartawan? Kenapa begitu banyak sekali orang di luar gedung? Ucap Dini yang belum sampai, melihat dari penghujung jalan. Dini pun sekilas membaca spanduk yang semua orang bawa, yang menunjukkan ujaran kebencian yang terdapat foto dan nama dirinya. Hal itu semakin membuat Dini menjadi linglung, ia terus menyusuri jalan menghadapi kerumunan untuk masuk ke dalam gedung. Namun, ada seorang yang menyadari dan mengenali wajah Dini, sehingga hanya sekali teriakan, semua orang langsung menyerbu menghampiri Dini. Itu dia, wanita XX itu sudah datang. Ucap seorang wanita pengunjuk rasa sambil menunjukkan jarinya ke arah Dini. Spontan semua orang yang ingin masuk ke dalam gedung. Namun, dihalangi oleh petugas keamanan langsung melirik ke arah Dini dan berlari menyerbunya. Dini hanya mematungkan diri, melihat semua orang secara serentak berlari dengan raut wajah marah ke arahnya. Tubuhnya terasa keluh, ia sama sekali tidak bisa menyangkal hanya sekedar berlari ataupun menggerakkan tubuhnya, seakan tubuhnya sudah terkunci. Mereka yang berada dekat dengan Dini dan yang berhadapan dengannya, langsung mengerumuninya dengan memberikan pukulan terhadapnya. Hal itu sudah menyebabkan Dini babak belur karena mendapatkan hantaman yang banyak dari semua wanita yang memukulinya. Dasar wanita XX, kenapa kau berani merusak aset kami? Hanya karena wajahmu yang jelek, kau memasang pemikat untuk terlihat menarik di mata presidir kami. Bicara wanita pengunjuk rasa sambil memukul Dini. Wanita seperti dirimu tidak pantas untuk dihargai. Kau berpura-pura baik dan melamar pekerjaan di perusahaannya hanya untuk ambisi memiliki tuan kami. Bicara satu wanita pengunjuk rasa lagi. Seakan-akan kau berpikir bisa memilikinya tanpa hambatan, wanita licik yang menggunakan ilmu sihir untuk membuat korban jatuh ke tangannya. Tidak bisa dibiarkan liar begitu saja di dunia ini. Terus bicara satu wanita dan wanita lainnya. Iya betul. Walaupun memang kami mengaguminya dan ingin memilikinya, tapi kami tidak pernah memiliki niat murahan seperti dirimu untuk memilikinya. Ucapnya terus memukuli. Semua para pengunjuk rasa memang berasal dari kalangan wanita, mereka semua sangat mengagumi dan mengidolakan Arya Bak, seorang aktor ternama. Arya menjadi pria primadona di kalangan wanita yang posisinya sebagai CEO yang siapa saja wanita pasti menginginkan menjadi miliknya. Karena itulah setelah mendapatkan berita yang tersebar mereka rela datang sejak subuh untuk memberikan dukungan kepada korban dan tuntutan kenapa pelaku. Mereka tidak bisa membiarkan hal yang sudah mereka anggap sebagai aset negara dengan sejuta prestasinya dalam bisnis sampai membuat negaranya terkenal, dirusak hanya karena simpang siur berita yang belum tahu kenyataannya. Dini benar-benar terpukul. Saat dipukuli ia hanya berjongkok sambil menelungkupkan kepala dengan kedua tangannya dan menutup telinga. Dalam tangisnya ia merasakan setiap pukulan yang dilayangkan padanya. Tubuhnya seakan remuk mendapatkan pukulan dan jambakan rambut dari semua orang. Para petugas keamanan pun berusaha melerai dan melindungi Dini agar tidak dapat dipukuli.
Tak menunggu lama asisten Damar turun dengan tergesa-gesa ke bawah menerobos kerumunan semua orang masuk untuk menghampiri Dini. Ia pun turut melindungi Dini dari semua orang yang memukulnya. Petugas keamanan menggunakan tameng dan tongkat pentungan untuk melerai kerumunan massa yang masih ingin memukuli Dini. "Nona Dini, ini aku. Ayo aku akan membantumu pergi dari kerumunan semua orang," ucap Damar pada Dini yang masih menelungkup kepalanya dengan tangis yang tidak terbendung. Damar mencoba membantu Dini bangkit dan merangkulnya membawa pergi dari kerumunan. Lagi dan lagi Dini mendapatkan penyerangan pukulan namun, Damar menghalangi aksinya alhasil pukulan itu mengenai dirinya. Tak lama akhirnya orang yang ditunggu-tunggu untuk dapat memberikan pernyataan yang lebih jelas datang turun ke bawah menghadapi semua orang dengan didampingi penjagaan ketat dari para bodyguard yang bertubuh kekar. Alhasil para wartawan yang sudah menunggu dari tadi langsung menyerbu Arya dengan sebuah pertanyaan dan mikrofon yang diacungkan pada Arya. Seperti berita yang beredar berhasil menjadi pusat perhatian jagat raya. Apakah benar Anda sudah terkena ilmu sihir sehingga dengan mudah diperdaya oleh seorang office girl yang merupakan pegawai di perusahaan Anda? Seperti yang kami tahu Anda bukanlah sosok pria yang mudah dekat dengan wanita. Anda tidak akan sembarangan memilih wanita siapa yang bisa menempatkan hatinya di hati Anda. Tolong berikan penjelasan Tuan Arya, ucap reporter. Saat ini kondisi Tuan Arya sedang tidak baik. Seperti yang kalian tahu dari berita yang beredar, Tuan Arya hanyalah korban dari ambisinya. Untuk mendapatkan jawaban informasi yang lebih lanjut kalian bisa bertanya pada pelaku. Bukannya Arya yang menjawab, ia malah meminta bodyguard untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan padanya.